Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudzo, NIM 2020030030005 dari Prodi PGMI semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjabarkan tentang mata kuliah media pembelajaran. Yang pertama tentang materi pengembangan media dan sumber belajar. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Dalam arti sempit, media pembelajaran yaitu berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dan adapun pengertian yang lain, menurut Hamid Jojo, yang dimaksud dengan media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Yang berikutnya, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran, ada beberapa pendapat tentang fungsi media pembelajaran. Peranan media dan dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut tokoh yang bernama MC Cohn, dalam bukunya Audio Visual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Dari keempat fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi para pelajar atau peserta didik maupun mahasiswa. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan stimulus belajar, terutama rasa ingin tahu dalam pembelajaran. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media pembelajaran. Yang selanjutnya, peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran di sini, kalau kalian tahu, guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau fasilitasi dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik atau pembelajar yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Jadi, kesimpulannya, peran media pembelajaran di sini sangat penting karena bisa membantu peserta didik ataupun guru untuk memperoleh kemudahan dalam pembelajarannya. Dan yang berikutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri-ciri fiksatif atau fixative property, yaitu suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video, tab, disket komputer, ataupun film. Jadi, cara ini sangat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulatif property, yaitu adalah transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam fakta 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar
tim lab, recording, misalnya bagaimana proses larva menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, dan dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Dan yang ketiga, ciri distributif atau distributive property, yaitu ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian transportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Dan yang selanjutnya, kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar atau guru. Dan diantaranya itu yang selanjutnya materi sumber media pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar tercetak, buku, majalah, brosur, dan koran. Yang kedua, sumber belajar non cetak seperti film, video yang disajikan di sosial media mungkin seperti YouTube. Dan yang ketiga, sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruangan belajar tentunya, audio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu penjabaran di materi kali ini. Mari kita lanjut di materi berikutnya. Baik, di materi yang berikutnya yaitu adalah jenis media pembelajaran dan cara memilih media pembelajaran. Langsung saja ke jenis-jenis media pembelajaran, yaitu diantaranya adalah jenis-jenis media. Berdasarkan jenis media dibagi menjadi 3. Jenisnya yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Berdasarkan daya liputnya, media dibagi menjadi 3, yaitu media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak. Yang berikutnya, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Yang berikutnya, media untuk pengajaran individual. Berdasarkan bahan dan pembuatannya, yaitu media sederhana, media kompleks. Dan bagaimana sih cara memilih sumber media pembelajaran? Dan adapun dalam memilih media perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Baik, kita ke materi yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah materi tentang prinsip pengembangan media pembelajaran dan klasifikasi media sumber pembelajaran. Yang pertama, prinsip penggunaan media pembelajaran. Dari prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran ataupun belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran harus dipandang sudut dari kebutuhan peserta didik tersebut. Dengan itu, prinsip-prinsip dalam menentukan media pembelajaran yang pertama yaitu ada efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kemudahan dan kontekstual. Dan adapun
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada komunikasi pembelajaran diantaranya yang pertama, media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Di antaranya ada klasifikasi media dan sumber pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama adalah bentuk dan ciri fisik. Yang kedua, persepsi indera, pengalaman yang diperoleh, dan menurut klasifikasinya yaitu ada sifat, kemampuan, jangkauannya, teknik pemakaiannya, dan menurut para ahli, media pembelajaran berdasarkan fisik dan bentuk, yaitu ada media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, dan media pandang diam. Dan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, yaitu ada audio, ada visual, ada audiovisual, ada audio motion visual, dan ada audio still visual, dan yang terakhir ada audio semi motion. Dan yang berikutnya, menurut klasifikasinya, dilihat dari kemampuan jangkauannya, media pembelajaran dibagi menjadi 2. Media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu model-model media dan sumber belajar. Langsung ke pokoknya saja. Jenis-jenis model media. Yang pertama, ada berbagai macam atau jenis model-model media yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Di antaranya media audio. Jenis media pembelajaran ini memfokuskan pada indera pendengaran saat proses pembelajaran maupun mengajar. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape, recorder, telepon, laboratorium, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual, yaitu jenis media pembelajaran ini memfokuskan pada indera penglihatan saat proses belajar mengajar. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media visual dapat menampilkan gambaran dengan menggunakan alat proyektor atau dituangkan dalam bentuk visual. Berikutnya, media audio visual. Jenis pembelajaran ini memfokuskan pada indera pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, metode serba nikah. Kamu belum tahu ya apa itu metode serba nikah? Jadi, media serba nikah, media pembelajaran serba nikah merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Dan yang berikutnya, jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar pesan dari orang. Ketiga, bahan. Keempat, peralatan. Yang kelima, teknik atau metode. Yang keenam, lingkungan atau latar. Fungsi model-model media. Dalam menjadi seorang pendidik atau guru yang profesional, pengetahuan tentang model-model pembelajaran harus dimiliki dengan baik. Jadi, beberapa fungsi model-model media pembelajaran antara lain, yang pertama, menciptakan interaksi guru dengan peserta didik.
selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus dalam pembelajaran dengan memahami model-model pembelajaran. Yang ketiga, membantu menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Dan yang berikutnya, fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Mungkin hanya itu materinya, dan ayo kita lanjut ke materi yang berikutnya. Berikutnya, materi pengembangan media dan sumber belajar sederhana. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara mengembangkan sumber belajar sederhana? Yang pertama yaitu dengan cara mempelajari kurikulum, yang kedua menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai, yang ketiga memilih dan menentukan materi, yang keempat memilih serta menentukan jenis dan sumber belajar, yang kelima mengembangkan sumber belajar, yang keenam atau yang terakhir yaitu jangan lupa mengevaluasi sumber belajar. Berikutnya, apa sih tujuan dari pengembangan media sumber belajar? Yang pertama, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang kedua, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa atau peserta didik dan membuat kesan yang sangat baik. Yang ketiga, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang keempat, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa atau peserta didik. Dan berikutnya, saya akan mencontohkan dari media dan sumber belajar sederhana. Yang pertama, menggunakan media audiovisual seperti podcast. Yang kedua, mengajarkan untuk berhitung menggunakan kalkulator tangan atau jari-jari. Yang ketiga, menggunakan media audio seperti mengubah materi menjadi sebuah lagu agar mudah dipahami. Yang keempat, melakukan eksperimen sederhana dan menggunakan media visual seperti alat peraga dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Mungkin cukup itu materi yang ini. Mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi mengembangkan media dan sumber belajar visual. Apa kalian tahu media visual itu apa? Jadi, media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Berikutnya, manfaat media visual. Yang pertama, media bersifat konkret atau lebih realistis dibandingkan dengan verbal atau non-verbal sehingga lebih memudahkan dalam mengaplikasikannya. Yang kedua, beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui penglihatan atau media visual ini, terutama yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik atau dapat melampaui batas ruang kelas. Selanjutnya, cara pemilihan media visual. Yang pertama, harus melihat ketepatan media visual yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, adanya orang yang dapat mengoperasikan media visual dengan baik dan benar dalam pembelajaran. Sedangkan, apa itu prinsip-prinsip pemilihan media visual? Secara garis besar, prinsip pemilihan media visual dikategorikan yang pertama, ketetapan
dalam pemilihan media visual, di mana menyebabkan proses pembelajaran media lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, buatlah media visual agar efektif, yaitu bentuk media visual dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Yang ketiga, media visual yang dipilih harus sesuai dengan ajaran pembelajaran yang ingin dicapai. Berikutnya, materi mengembangkan media dan sumber belajar audio. Apa kalian tahu media audio itu apa? Jadi, media audio adalah pembelajaran sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan dari pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali pada peserta didik dapat menggunakan sebuah alat pemutarnya. Berikutnya, ragam-ragam media audio. Yang pertama, yaitu piringan hitam atau PH. Yang kedua, kaset. Yang ketiga, CD atau DVD. Yang keempat, MP3. Yang kelima, yaitu audio digital atau WIV. Yang keenam, radio dan audio streaming. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan media audio dalam pembelajaran. Langkah pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, jangan lupa merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Yang ketiga, dengan pengembangan materi pembelajaran pun jangan lupa. Yang keempat, merumuskan alat pengukuran keberhasilan. Dan yang kelima, jangan lupa menulis naskah media. Dan yang keenam, mengadakan tes atau evaluasi revisi, dan itu pun jangan lupa. Mari kita ke materi berikutnya. Berikut ini materi pengembangan media dan pembelajaran berbasis audio visual. Kita langsung saja ke pengertian media pembelajaran audio visual. Loh, kok audio visual? Tadi kan ada materi audio dan ada materi visual. Kenapa dipisah? Dan kenapa kali ini ada materi audio visual? Agar lebih tahu, mari kita lanjutkan materi ini. Jadi, pengertian audio visual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang kegunaan materi penyerapan melalui pandangan gambar dan pendengaran atau suara. Selanjutnya, jenis-jenis media dan sumber belajar audio visual. Yang pertama, audio visual murni. Audio visual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur-unsur suara dan gambar yang bergerak. Berikutnya, audio visual tidak murni. Ada sound slide atau film bingkai suara. Yang dimaksud film bingkai suara yaitu slide atau film strip yang ditambah dengan suara, bukan alat audiovisual yang lengkap. Selanjutnya, karakteristik media dan sumber belajar audiovisual. Jadi, karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual adalah diantaranya 1. Mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Dan mungkin hanya itu di materi ini. Mari kita materi yang selanjutnya. Selanjutnya, materi tentang perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi.
Di era globalisasi dan informasi ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi atau TI menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan, namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media, harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal, tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Dan adapun beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI atau teknologi informasi. Yang pertama ada internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI. Karena perkembangan internet, kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Yang kedua ada intranet. Intranet yaitu karakteristik internet hampir sama dengan internet. Hanya saja untuk secara area lokal atau dalam suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung. Dan yang selanjutnya yaitu ada mobile phone. Adalah pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang sangat pesat. Dan yang keempat, ada CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Maka materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer, dan pemanfaatan media CD atau ROM atau flash disk tersebut merupakan untuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana dan paling mudah. Dan berikutnya ada dua komponen yang paling penting dalam media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama yaitu Learning Management System. Adalah suatu ungkapan menyatakan if learning content is king then infrastructure atau LMS is good. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya LMS dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Jadi, LMS merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dan ada komponen yang kedua yang paling penting di media pembelajaran teknologi informasi yaitu learning content. Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran atau peserta didik. Yang selanjutnya merupakan materi mengembangkan media sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Jadi, pengertian media dan sumber belajar berbasis komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Dan selain itu, bentuk-bentuk penggunaan komputer untuk pembelajaran yang pertama ada penggunaan multimedia presentasi, ada CD multimedia interaktif, yang ketiga ada video pembelajaran selain CD interaktif. Dan adapun prinsip-prinsip menerapkan pembelajaran berbasis komputer yaitu harus aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastis, dan reflektif, dan lain sebagainya. Dan bagaimana sih strategi mengolah materi pembelajaran berbasis komputer? Jadi, strategi mengolah materi pembelajaran berbasis komputer yang pertama ada seleksi buku, memilih buku yang akan menjadi acuan dan pertimbangan di materi, tingkat kesulitan, metodologi, instruksional, dan integritas keilmuan penulis. Yang kedua, strukturisasi. Jadi, strukturisasi diawali dengan membuat posisi dari teks dasar. Jadi, yang ketiga ada seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tidak
ada materi yang ada dalam topik atau materi yang diperlukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan kembali terhadap materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya, pengertian media dan sumber pembelajaran berbasis interaktif video. Jadi, video interaktif dalam hal ini adalah video untuk memancing peserta didik pada saat pembelajaran. Siswa akan merespon dari apa yang mereka lihat dan dengar, sehingga pesan dari isi materi yang terdapat dalam video akan dikonstruksi oleh peserta didik dan menimbulkan timbal balik yang berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang menciptakan interaksi antara siswa, peserta didik, dan media pembelajarannya. Dan adapun karakteristik media interaktif video, yang pertama ada clarity of message atau kejelasan pesan, yang kedua standalone atau berdiri sendiri, yang ketiga yaitu user friendly atau bersahabat akrab dengan pemakainya, yang keempat yaitu representasi isi, yang kelima yaitu visualisasi dengan media, yang keenam atau yang terakhir menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Serta fungsi-fungsi media interaktif video terdapat kemenarikan dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, dapat dilihat dari tingkat keterlibatan emosi sikap peserta didik pada saat menyimak tayangan materi pembelajaran yang disertai dengan visualisasi. Dan yang ketiga, membantu pemahaman ingatan isi materi bagi peserta didik yang lemah dalam membaca. Berikutnya materi tentang mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web. Pertama, pengertian web itu sendiri. Jadi, web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Sebenarnya antara www atau World Wide Web dan web adalah sama, karena kebanyakan orang menyingkat www menjadi web saja. Dan dalam pengertian lain, web merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia internet atau sosial media. Melalui web, setiap pemakai internet bisa mengakses informasi di situs-situs web yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga berupa gambar, suara, film, animasi, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian tahu, pengertian pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Jadi, multimedia pembelajaran berbasis web merupakan perangkat lunak yang dalam aktivitas pembelajarannya, pengembangan rekayasa perangkat lunak mencakup tahap-tahap adanya analisa kebutuhan, desain, pengkoduan, pengujian, dan pemeliharaan. Serta ada 3 elemen pokok yang harus ada dalam desain model pembelajaran berbasis web, yaitu yang pertama ada learning text, mencakup aktivitas, masalah, dan interaksi untuk melibatkan peserta didik. Yang kedua, learning record, memuat konten, informasi, dan sumber-sumber yang dapat diakses oleh peserta didik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu learning support, terkait dengan petunjuk belajar, motivasi, umpan balik, dan kemudahan akses bagi peserta didik. Berikutnya nih, ada materi tentang mengembangkan media dan sumber belajar berbasis ICT. Jadi, media ICT adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa atau peserta didik yang dapat merangsang siswa atau peserta didik untuk belajar yang terbentuk informatif, komunikatif, dan teknologi ICT, atau secara singkatnya adalah suatu bentuk komponen belajar yang terbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya nih, ada jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT, diantaranya ada
teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi telekomunikasi, adapun teknologi jaringan komputer. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan ICT di sekolah dasar adanya yang pertama kemampuan sekolah, yang kedua kemampuan sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga ada lingkungan sekolah. Serta ada kelebihan dan kelemahan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, kelebihan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya motivasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, membiasakan peserta didik dalam menggunakan ICT sebagai media pembelajaran. Jadi, memberikan empowerment, kemampuan personal, pembelajaran secara mandiri. Serta kelemahan media pembelajaran berbasis ICT ini, yang pertama, kemajuan ICT juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HIKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kebocoran dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal juga. Dan yang terakhir, adapun perkembangan media pembelajaran berbasis ICT. Jadi yang pertama, pada tahun 1923 pertama kali ditemukannya sebuah konsepsi pengajaran visual ataupun alat bantu visual. Dan yang kedua, tahun 1940 adanya disebut juga dengan audio visual education. Dan pada tahun 1950-an juga kita kenal sebagai periode di mana perkembangan industri komunikasi khususnya bidang televisi mulai lepas landas. Hal ini ditandai dengan terkembangnya electronic video recording. Dan pada tahun 1959 teknologi ini dengan bantuan Ford Foundation mulai disediakan untuk keperluan pendidikan pula. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, minta maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.